Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu pembahasan masih seputar bilangan bulat ya. Poin yang C sekarang yaitu operasi hitung bilangan bulat ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak yakin bahwa kalian semuanya tetap semangat. Semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin rajin, semakin hari semakin semangat, dan semakin hari semakin sehat ya. UPT SD Negeri 76 Gresik, brilian, inovatif, sehat, akhlakul karimah. Yes ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Namanya operasi hitung itu berarti ada penambahan, penjumlahan ya, pengurangan dan lain sebagainya ya. Pada operasi hitung bilangan bulat di sini nanti kita akan belajar ya operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung pengurangan, ada operasi hitung perkalian, dan ada operasi hitung pembagian. Namun yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Baik, silakan diamati, di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini ada gambarnya, coba diamati dulu ya. Kemudian setelah itu kita lihat ya. Apa ini? Ternyata ini adalah gambar kapal selam ya. Betul ya. Kalau kita amati, ini adalah gambar kapal selam. Namanya kapal selam berarti dia bisa menyelam ke bawah ya. Namanya kapal selam. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras, oleh karena itu kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tulismu. Nah, coba ya kita kerjakan ini ya. Kira-kira bagaimana ini ya? Berikut ini contoh pertanyaan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Yang kedua, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan ya. Itu tadi ada soal ya. Jadi kapal selamnya itu berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Kemudian karena arusnya itu deras ya, sehingga kapal itu dinaikkan 8 meter
Ya, yang tadinya diturunkan ke bawah 20 meter kemudian dinaikkan 8 meter ya. Maka bagaimana ini ya? Nah, coba kita lihat nanti ya. Nah, ini pengamatan dari kapal selam tadi ya. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut ya. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di posisi yaitu di kedalaman 20 meter di bawah laut ya. Berada di 20 meter di bawah laut. Artinya ini kapal selamnya, misalkan ini kapal selamnya ya. Nah, dia berada di kedalaman 20 meter lah. Ini ada lautnya ini ya. Ini permukaan laut. Berarti dia kan ke bawah. Ke bawah 20 meter ya, ke bawah 20 meter. Artinya kalau ke bawah 20 meter berarti dia ke bawah, artinya ya dari atas ke bawah. Berarti dia dilambangkan dengan negatif 20 karena di bawah laut ya, di bawah kedalaman 20, di bawah kedalaman 20 ya. Jadi permukaan laut ini kita hitung 0 ya. Permukaan laut ini 0. Kalau ke bawah berarti ke bawah 20 meter berarti negatif 20 ya. Jadi ditulis ini ya. Ditulis negatif 20 meter. Kemudian kapal selam dinaikkan 8. Habis dari sini negatif 20 dinaikkan ke atas. Naik ke atas ya, dinaikkan 8. Berarti ditambah 8 ya, atau positif 8 ya. Karena apa? Karena naik. Kalau naik kan berarti positif ya. Nah, berarti ditulis ya, dinaikkan berarti ditulis positif 8 meter. Jadi posisi kapal selam berada di negatif 20 ditambah 8 ya. Jadi posisi kapal selam sekarang berada di mana ya? Negatif 20 ya ditambah 8 berarti sama dengan habis 20 kemudian ditambah 8. Negatif 20 ditambah 8. Itu artinya anak-anak ya, kalau kita rinci artinya dia itu memiliki hutang. Misalkan kita punya hutang ya, ini ya, memiliki hutang 20 kemudian dibayar 8 ya. Utangi 20 dibayar 8 berarti sisa berapa hutangnya ya? Utangnya 20 dibayar 8 berarti sisa negatif 12. Jadi utangnya itu negatif 12 ya. Masih hutang 12 berarti negatif 12. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini ya. Ini tadi penjelasannya. Kalau ke bawah ya, kapal selamnya itu ke bawah, itu artinya kapal selamnya itu negatif ya. Ini misalkan permukaan laut. Kapal selamnya di sini. Nah, kalau kapal selamnya itu ke kedalaman di bawah laut itu 20 meter berarti dari 0 ke bawah ini negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Berarti tambah ke dalam ya, berarti di sini sampailah dia pada negatif 20. Artinya di bawah laut ya, di bawah permukaan laut 20 meter artinya negatif 20. Kemudian dia naik ke atas. Naik ke atas 8 ya, naik ke atas 8. Naik ke atas 8 meter berarti dia ditambah 8 ya. Cara menghitungnya gimana?
ya. Kita punya hutang 20 ya, ditambah punya hutang 20 disauri 8 ya, berarti kita masih punya hutang negatif 12. Berarti hasilnya ya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, kita lihat lagi yang selanjutnya ya. Kita lihat lagi yang selanjutnya yang di bawahnya. Di sini ada ini ya. Nah, di sini ada kapal selam berada pada kedalaman 8 meter. Oh, ini ada berada di kedalaman 8 meter ya. Berarti kapal selamnya ini berada di kedalaman 8 meter. Coba kita lihat. Berarti negatif 8 ya. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Nah, berarti ini kan sama dengan ya, kalau kita tulis berarti ini kapal selamnya dia ke bawah 8 meter. Ini kapal selamnya yang pertama ya, 8 meter berarti negatif 8. Ke bawah lagi 6 meter berarti negatif lagi ya. Ke bawah lagi 6 meter berarti negatif 6 ya. Itu sama artinya dengan negatif 8 ditambah ya, ditambah karena ke bawah jadi negatif 6 sama dengan berapa? Berarti dia punya hutang 8, utang mana 6, berarti negatifnya tambah banyak ya, hutangnya tambah banyak. Berarti 8 ditambah 6 berarti berapa ini ya? Berarti dia punya hutang 14, artinya negatif 14. Seperti itu ya. Kira-kira bisa anak-anak ya, insya Allah ya. Mudah sekali ya. Berarti jawabannya adalah negatif 4 ya, negatif 14 ya, negatif 14. Sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Nah, kalau ini kita menghitungnya memakai garis bilangan. Kalau tadi kita hanya menalar ya. Sekarang kita menggunakan garis bilangan. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Ini Udin ini ya. Ini ada Udin di sini. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Ini Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Nah, ini Udin di sini. Kemudian melangkahkan kakinya sejauh 4 langkah ke depan. Berarti dia melangkah. Nah, asalnya di sini kemudian ke sini. Berarti 4 langkah berarti dia di angka positif 4 ya. Nah, kemudian Udin melangkah lagi sejauh 5 ya. Jadi tadi 4, kemudian melangkah lagi 5. Berarti sekarang dia berada di angka 9 karena dia melangkah 5. Dari melangkah 4 melangkah lagi 5 berarti sama dengan berapa? Kalau ditulis dalam bilangan ya, dalam penjumlahan itu dia 4 ditambah 5. Kan asalnya tadi dari 0 ya, dia asalnya dari 0, kemudian melangkah 4 ke depan berarti 4 kan ya, positif 4. Kemudian melangkah lagi ke depan berarti ditambah ya, ditambah 5 ya. Berarti sama dengan berapa sekarang? Sama dengan 9. Kalau penjumlahan ini gampang ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Yang selanjutnya sekarang ya.
Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ya, 9 ditambah negatif 6. Ya, 9 ditambah negatif 6. Kalau kita pakai penalaran berarti kita punya uang 9. Kemudian kita punya hutang 6. Ya, punya uang 9, hutang kita 6. Berarti di sini kan uang kita kan lebih banyak dari utang kita. Berarti nanti jawabannya berapa di sini? Berarti punya uang 9, utangi 6. Berarti berapa? Ya, uang kita tinggal 3. Berarti di sini uang kita tinggal 3. Ya, jawabannya adalah uang kita tinggal 3. Kenapa kok tinggal 3 uangnya? Karena kita punya hutang 6. Ya, jadi uang kita tinggal 3. Jawabannya 3 itu kalau pakai penalaran. Namun di sini tidak pakai penalaran. Jadi di sini kita memakai memakai apa? Di sini kita memakai bilangan garis bilangan ya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Seperti ini. Awalnya berarti kalau 9 berarti awalnya di angka 0. Kemudian 9 itu berarti berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berarti melangkah 9 langkah ya. Berjalan maju 9 langkah. Berarti kita sudah sampai, Udin sudah sampai di angka 9 ya. Kemudian ditambah negatif 6. Ya, ditambah negatif 6. Artinya ditambah negatif 6. Berarti negatif 6 kan ke belakang ya. Artinya negatif 6 kan ke belakang. Berarti Udin habis dari 9 itu mundur ke belakang. Ya, 9 berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lah. Ya, bilangan negatif atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Ya. Jadi terakhirnya di posisi berapa Udin? Terakhirnya di posisi angka 3 lah. Berarti 9 ditambah negatif 6 itu sama dengan 3. Itu kalau memakai garis bilangan. Kalau pakai penalaran seperti Pak Ilmi tadi. Sekarang kita pakai garis bilangan seperti ini ya. Jadi saya ulang sekali lagi di sini ya. Asalnya kan dari angka 0. Udin kan dari angka 0. Kemudian karena positif 9, di sini kan 9, berarti maju 9 langkah. Sudah berada di angka 9. Habis itu ditambah negatif 6. Ditambah negatif 6 itu, negatif 6 itu artinya mundur ke belakang 6 langkah. Nah, negatif kan berarti mundur, bukan tambah maju ya, tambah mundur. Berarti mundur 6 langkah, berarti posisi terakhir Udin berada di angka 3 ya, berada di angka 3. Oke, selanjutnya kita contoh yang selanjutnya ada negatif 8 ditambah 4. Nah, kita pakai penalaran dulu ya. Kita pakai penalaran dulu. Duwe utang 8 disauri 4. Duwe papat disauri 4. Utange 8 disauri 4. Berarti si akeh utange kan? Maka utangnya sisa berapa? Utangnya adalah sisa 4. Ini kalau pakai penalaran ya. Utangnya berarti sisa 4. Berarti hutangnya sisa 4, artinya negatif 4 ya. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Ini kalau memakai penalaran. Namun di sini kita tidak memakai penalaran, tapi kita memakai ya garis bilangan ya. Di sini negatif 8 berarti dari angka 0 mundur ke belakang. Karena negatif mundur ke belakang jadi negatif 8
Ya, kemudian setelah mundur, ya penjumlahan artinya menghadap ke arah yang tetap. Ya, karena penjumlahan kan arahnya ke sini. Kalau pengurangan berarti arahnya ke sana ya. Karena ini penjumlahan berarti arahnya tetap. Sekarang ditambah berapa tadi ya? Nah, kan negatif 8 ditambah 4 berarti maju 4 langkah. Wong ditambah. Ditambah itu artinya maju 4 langkah. Berarti dari negatif 8 ke negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4. Berarti ini ya. Berarti berapa? Sekarang posisi Udin yang terakhir adalah di angka negatif 4. Berarti negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Ini kalau memakai garis bilangan ya. Yang selanjutnya sekarang ya, contoh yang ketiga ini ada negatif 7 ditambah negatif 3. Ini ada negatif 7 ditambah negatif 3. Kita pakai penalaran dulu. Duwe utang pitu, utang meneh telu. Berarti utange tambah akeh. Utange piro Pak Ilmi? Utange tambah 9, ya kan? 7, 8, 9, 10. Utangnya 10 tiba ya. Utangnya 10 berarti negatif 10 ya. Duwe utang pitu, utang meneh telu dadi negatif 10. Itu kalau pakai penalaran. Sekarang kalau kita pakai garis bilangan bagaimana? Nah, negatif 7 berarti dari 0 mundur ke belakang. Jiro lopat monem tu berarti kita berada di negatif 7 ya. Sudah berada di negatif 7. Kemudian ditambah berarti arahnya arah daripada Udin ini tetap ya. Arahnya ke sana ya, ke kanan ya, bukan ke kiri ya. Arahnya Udin ke kanan. Kemudian bilangan negatif 3 berarti mundur. Ya, mundur Udin mundur. Karena negatif 3. Kan negatif 3. Negatif kan mundur ya. Dari sini mundur ke belakang berarti terakhir Udin berada di angka negatif 10. Cocok dengan penalaran kita ya. Berarti negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Ya. Yang selanjutnya sekarang ada 9 dikurangi 6. Nah, gampang ini ya. Kalau kita penalaran berarti punya uang 9, utange 6. Berarti karek piro? Duite karek telu. Iya kan? Tinggal 3 kan uangnya. Iya apa tidak? Uangnya tinggal 3. Punya uang 9, utange 6 dikurangi 6 itu artinya utange 6. Nah, jadi telu. Nah, ini kalau pakai penalaran. Sekarang kita memakai garis bilangan. Kalau kita memakai garis bilangan, maka kita lihat ya. 9 berarti dari angka 0 ke kanan. Ya, karena 9 positif kan ya, ke kanan. Set Udin melangkah 9 langkah. Berarti nyampe angka 9, Udin nyampe angka 9. Kemudian pengurangan artinya berbalik arah. Ya, dikurangi kan? 9 dikurangi 6 berarti berbalik Udin. Kalau penjumlahan kan tetap ya, dia berhadap ke kanan. Sekarang karena dia pengurangan dikurangi, berarti dia hadapnya ke kiri. Iya kan ini kan? Nah, berbalik Udin. Kalau hadap ke kanan, berarti dia penjumlahan. Kalau hadap ke kiri, berarti pengurangan. Ya, sekarang dari angka 9, kemudian ya bilangan 6 positif artinya maju 6 langkah ke depan ya. Set Udin maju 6 langkah. Berarti Udin sekarang posisinya di angka 3. Karena positif kan maju ke depan ya. Maka sekarang Udin berada di angka ke 3.
Ya, berarti 9 dikurangi 6 adalah 3. Seperti itu ya. Selanjutnya sekarang ada 4 dikurangi negatif 5. Kita langsung aja ya, memakai garis bilangan atau dinalar dulu. Ya, kita nalar dulu boleh. Kalau kita nalar berarti punya uang 4. Ya, kita punya uang 4. Kemudian negatif di sini ini artinya dia itu kebalikannya berarti ya. Kalau ada dua tanda ini sama berarti dia ditulis positif, negatif. Ya, duwe utang kemudian gak sido utang dadine positif ya. Kalau kita buat seperti itu berarti sama dengan begini ya. Ada dua tanda yang sama ini berarti 4 ditambah 5 ya. Ya, 4 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 4 ditambah 5. Berarti berapa? 4 ditambah 5 9 hasilnya ya. 4 ditambah 5 berarti 9. Nah, baik. Sekarang kalau seperti ini berarti kita tahu bahwa kalau ada tanda yang sama, negatif ketemu negatif seperti ini berarti diubah menjadi positif. Itu kalau penalaran ya, kalau penalaran. Sekarang kalau kita memakai garis bilangan bagaimana Pak Ilmi? Kalau kita memakai garis bilangan seperti ini ya. 4 berarti Udin berada di angka 0 dulu kan ya. Berada di angka 0, Udinnya berada di angka 0. Kemudian ke depan ya, karena 4 kan positif, ke depan set ke depan 4. Kemudian dikurangi berarti Udin berbalik arah ya. Kan dikurangi berarti berbalik arah. Udin berbalik arah, arahnya ke sana ya. Dikurangi negatif berapa? Negatif 5. Artinya negatif 5 artinya berarti Udin kan arahnya kan sebelah kiri. Dia berada di arah sebelah kiri karena berbalik tadi kan. Dia kan menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri karena dikurangi ya. Setelah itu negatif 5 berarti negatif 5 itu kan mundur. Ya, mundur dari Udin kan menghadap ke kiri berarti mundur karena negatif 5 berarti mundur ke belakang. Jadi berapa? Terakhir di angka 9. Berarti penalaran kita cocok ya, sama ya. 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Sekarang yang terakhir ini ya, contoh yang terakhir ini. Negatif 7 dikurangi 3. Nah, kalau kita pakai penalaran berarti punya utang pitu, utang meneh telu. Berarti utange tambah akeh 7 8 9 10, utange 10 ya. Ini kalau kita pakai penalaran. Namun kali ini kita tidak pakai penalaran tetapi memakai garis bilangan. Negatif 7 artinya dari 0 mundur ke belakang berarti negatif 7. Setelah itu, setelah mundur karena dikurangi ya. Karena dikurangi ya, ini kan mundur ya. Udin tadi kan mundur. Karena dikurangi artinya berbalik. Udinnya kan berbalik. Tadi kan hadapnya ke kanan kan ya. Dari sini hadap ke kanan kan tadi, kemudian mundur negatif 7 karena dikurangi berbalik arah ke kiri. Dikurangi itu kan arahnya ke kiri. Kemudian positif 3 artinya positif 3 berarti maju 3 ya. Positif kan maju bukan mundur, positif maju 3 berarti nyampe di angka 10, cocok ya. Nyampe di angka negatif 10 berarti penalaran kita cocok ya. Oh, ada lagi contoh yang berikutnya ya. Negatif 8 dikurangi negatif 4 ya. Kalau kita penalaran berarti di sini negatif 8
ada tanda yang sama, berarti negatif berarti positif. Positif 4 jadinya ditambah 4 ya. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Maka punya utang 8 ya, duwe utang 8 di sauri 4 ya, berarti utangi tinggal 4 berarti negatif 4. Ini kalau penalaran ya, kalau penalaran hasilnya negatif 4. Sekarang kita pakai garis bilangan, apakah sama ya? Negatif 8 berarti dari 0 mundur, set mundur negatif 8. Kemudian berbalik arah, kenapa? Karena berbalik arah karena dia dikurangi ya, dikurangi maka berbalik arah. Ini kan berbalik arah dia, arahnya ke kiri karena dikurangi ya. Setelah itu bilangan negatif dikurangi negatif 4, artinya negatif. Negatif berarti mundur ya, negatif itu mundur. Kan arahnya ke kiri berarti mundur ke belakang, set berarti negatif 4. Cocok dengan penalaran kita ya. Negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari Pak Ilmi. Jangan lupa untuk belajar terus ya tiap hari ya. Tiap hari jangan lupa untuk belajar. Semangat terus ya. Matematika itu mudah. Katakan dalam hati kalian, matematika itu mudah. Matematika itu mudah. Matematika itu mudah ya. Ternyata matematika itu mudah.